Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan satu materi tentang bagaimana cara mendiagnosa serta menghilangkan gangguan-gangguan jin dan sihir-sihir yang ada pada diri kita dengan menggunakan salah satu surat yang populer yang sering kita baca, yaitu suratul Fatihah. Sebagaimana kita ketahui di dalam berbagai riwayat hadis bahwa surat Al-Fatihah ini memiliki banyak sekali keutamaan. Menurut pandangan para ulama tafsir maupun ulama hadis yang mu'tabar, yang masyhur, bahwa Al-Fatihah ini memiliki banyak khasiat dan keutamaan-keutamaan. Kita ketahui bersama surat Al-Fatihah dalam pandangan ulama tafsir ini bisa juga dimaknai dengan Ummul Kitab atau induknya Al-Quran, atau juga istilah yang lain Asy-Syifa sebagai penyembuh, atau bisa juga dimaknai dengan makna Ar-Ruqyah atau bacaan. Dan ada 10 makna daripada suratul Fatihah ini. Menurut para ulama bahwasanya Al-Fatihah ini memiliki banyak keutamaan dan fadilah-fadilah, sampai ulama khalaf sekalipun bersepakat bahwasanya Al-Fatihah bisa dijadikan sarana untuk pengobatan dan penyembuhan penyakit-penyakit baik lahir atau medis maupun penyakit-penyakit non medis. Di dalam banyak kisah dan riwayat ada satu cerita yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Beliau menceritakan tentang perjalanan sahabat. Ketika safar di perjalanan, mereka kemudian singgah di satu perkampungan Arab, dan ketika sampai di perkampungan tersebut mereka minta untuk dijamu, tetapi orang-orang yang ada di kampung itu menolaknya. Namun pada saat beristirahat, datanglah salah seorang perwakilan dari kepala suku dari kampung tersebut, seraya bertanya, adakah di antara kalian yang bisa mengobati kepala suku kan yang sedang tersengat binatang, ya, yang saat itu kondisinya sedang demam dan tidak ada satupun yang bisa mengobatinya. Lalu salah seorang sahabat berinisiatif menyanggupinya, sehingga kemudian salah satu sahabat tersebut berijtihad membacakan suratul Fatihah, sehingga kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala maka sembuhlah penyakit dari kepala suku tersebut. Lalu kemudian mereka menghadiahkan seekor kambing. Lalu sahabat ada yang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya mengenai hal ini. Ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau baca pada saat mengobati orang tersebut? Lalu sahabat tersebut menjawab, aku membacakannya surat Al-Fatihah. Lalu Nabi bertanya kembali, bagaimana engkau tahu bahwa Al-Fatihah itu bisa dijadikan sebagai salah satu sarana untuk pengobatan? Lalu sahabat tersebut hanya terdiam. Lalu Nabi memerintahkan, ambillah kambing tersebut dan bagikan sebagian untukku. Dari riwayat ini menjelaskan kepada kita bahwa surat Al-Fatihah ini bisa dijadikan salah satu sarana untuk pengobatan. Apabila kita selama ini sudah berobat kemana-mana belum menemukan obatnya, maka Rasulullah SAW
para sahabat, tabi'ut tabi'in dan para ulama ittifaq bersepakat bahwa Al-Fatihah ini bisa dijadikan salah satu wasilah untuk mengobati penyakit-penyakit yang ada pada diri seseorang. Termasuk Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pada saat beliau sakit di Madinah, beliau tidak menemukan satupun seorang dokter, sehingga beliau berijtihad hanya dengan mengambil air putih lalu dibacakan surat Al-Fatihah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala penyakitnya pun sembuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada bagaimana cara mendeteksi dan menghilangkan gangguan-gangguan yang sifatnya medis dari golongan jin ataupun sihir-sihir. Untuk mengetahui apakah di dalam diri kita ada gangguan jin ataupun sihir, kita boleh melakukan satu tips atau cara dengan menggunakan wasilah atau surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apabila ada reaksi yang kita rasakan, maka itu menjadi indikasi bahwa di dalam diri kita terdapat gangguan jin ataupun sihir. Oke? Yang pertama-tama, kepada saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dicintai Allah, mari ikuti saya, bersama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga apabila ada di dalam diri kita gangguan-gangguan jin ataupun sihir-sihir, Allah hilangkan, Allah sembuhkan diri kita melalui wasilah suratul Fatihah. Yang pertama kali tahapannya adalah mari kita berwudu terlebih dahulu. Setelah berwudu, perhatikan saya secara seksama, lihat dan saksikan video ini sampai selesai agar kita memiliki pemahaman yang utuh, dan mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan segala jin-jin zalim, jin fasik, jin kufur yang ada di dalam diri kita, ya, ataupun indikasi sihir-sihir yang ada pada diri kita, Allah hilangkan dan Allah sembuhkan. Siapkan air putih terlebih dahulu. Mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Ikuti saya. Kita membaca surah Al-Fatihah ini, dekatkan ke mulut kita seraya kita berdoa bersama-sama. Sebelum kita memulai, ikuti saya. Mari kita sama-sama membaca doa berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, baca dalam hati saja. Ya Allah, hamba memohon kepadamu dengan wasilah surat Al-Fatihah yang hamba baca ini, dengan segala keutamaan dan rahasia-rahasia yang terdapat di dalamnya, hamba memohon ya Allah, Engkau zat yang maha kuasa, Engkau zat yang maha agung, Engkau zat yang maha adil, maha pengasih lagi maha penyayang. Engkau pula lah zat yang maha menyembuhkan segala penyakit-penyakit. Hamba memohon kepadamu ya Rabb, melalui surat Al-Fatihah yang hamba bacakan pada air ini, hamba memohon kepadamu, apabila ada energi-energi negatif, ada aura-aura negatif yang berasal dari jin-jin zalim, jin fasik, jin kufur, apabila ada sihir-sihir, amalan-amalan tidak syar'i yang ada pada diriku, yang mempengaruhi akal, jiwa dan fikiranku serta ragaku, hamba memohon dengan rahasia surat Al-Fatihah, dengan keutamaannya hamba memohon ya Allah, hilangkan dan keluarkan ya Rabb, dan jangan biarkan meninggalkan bekas sedikit pun. Oke, selanjutnya ikuti saya, kita baca bersama-sama. Didekatkan ke mulutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Setelah kita membacanya, tiupkan ke airnya. Tiupkan dengan ludah kecil. Fu, fu, fu. Sebelum kita memulai, ada baiknya saudara-saudaraku sekalian harus punya keyakinan yang kuat kepada Allah, bahwasanya dengan izin Allah melalui surat Al-Fatihah kita harus yakin insyaallah segala gangguan-gangguan jin, segala sihir-sihir bisa keluar dalam diri kita dengan berbagai reaksi-reaksi akan kita rasakan nantinya. Oke, kuncinya satu, keyakinan kita kepada Allah serta keikhlasan kita dalam membacanya. Apabila kita yakin ya, dengan sebenar-benarnya keyakinan, yang kedua ikhlas karena Allah betul-betul ingin kita mengeluarkan diri kita dari segala beban-beban penyakit, khususnya yang berkenaan dengan gangguan jin ataupun sihir, bukan hanya sekedar ingin tahu saja, tetapi betul-betul kita ingin apakah di dalam diri kita ini terdapat energi-energi negatif dari jin-jin zalim, jin fasik, jin kufur. Oke, sesudah kita membacanya, lanjutnya minumlah air yang tadi dibacakan surah Al-Fatihah. Boleh 3 kali, boleh 7 kali, 14 kali, 21 kali, atau kelipatan ganjil. Oke? Kita minum ya. Boleh diminum separuh saja dulu. Setelah kita minum, rasakan perubahan yang ada pada diri kita. Biasanya yang terjadi adalah reaksi-reaksi ringan, panas di pundak, kepala, perut, tangan berkedut-kedut, atau ada perasaan pengen menangis. Yang lebih berat lagi kita ingin mual ya, terasa mual, mau muntah, maka jangan tahan, dibiarkan saja, diteruskan ya, diteruskan sampai benar-benar kita merasakan ada satu reaksi yang berbeda. Oke, selanjutnya setelah kita meminum air yang sudah dibacakan Al-Fatihah tadi, letakkan tangan kanannya ya, tangan kanannya di perut. Oke, sudah semua? Setelah kita letakkan tangan kanan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan redaksi bahasa kita agar apabila di dalam diri kita ada gangguan jin ataupun sihir, Allah keluarkan. Sambil memegang bagian perut, kita memutar berlawanan arah jarum jam seperti orang tawaf dari kiri ke kanan. Ya, karena ini kamera ya. Jadi kelihatannya kanan ke kiri. Nah, intinya putaran tawaf dari kiri ke kanan berlawanan dan arah jarum jam. Kita baca sama-sama. Baca surat Al-Fatihah, kelipatan 3, kelipatan 7, kelipatan 21, ya, 41 dan seterusnya. Karena angka-angka ganjil ini yang memang cintai oleh Allah. Oke, mari kita sama-sama membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terus diputar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus rasakan, ya. Rasakan getaran-getaran energi yang kita rasakan dari bacaan-bacaan suratul Fatihah. Sekali lagi kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oke, saudara-saudara sekalian, apabila ada terjadi reaksi yang kita rasakan, panas di pundak, di kepala, terasa ngantuk, berat, keluar air mata, tangan berkedut-kedut, ingin mual dan muntah, maka apabila kita ingin muntah, maka sebaiknya didampingi. Ada orang yang ada di sebelah kita untuk menampung muntah kita. Caranya ketika kita baca, baik itu 3 kali, 7 kali, 21 kali, dan seterusnya, setelah kita memutar-mutar tadi itu, kita lalu keluarkan. Seraya kita berdoa, ya Allah, keluarkan segala gangguan-gangguan jin yang ada pada diri hamba serta sihir-sihir apabila betul ada di dalam diri hamba, ya Rabb. Semua yang ada di ujung kaki sampai ujung kepala hamba keluarkan lewat mulut, lewat muntah, lewat pori-pori keringat, lewat 9 lubang yang ada pada diri hamba, atau lewat arah yang Engkau kehendaki, ya Rabb. Ketika kita berdoa demikian, lalu tarik pelan-pelan saja, tarik, ya, lalu buka mulutnya, muntahkan kalau kita ingin muntah, muntahkan. Ulangi, pelan-pelan tarik lagi, buka mulutnya, lalu muntahkan. Ulangi, sekali lagi, tarik, buka mulutnya, muntahkan. Lakukan ini berulang-ulang, terapi surat Al-Fatihah, insyaallah dengan izin dan kuasa Allah. Semoga Allah sembuhkan penyakit kita, baik penyakit medis, lahir, ataupun penyakit batin yang sifatnya non medis, insyaallah ta'ala. Untuk mempraktekkan dari surat Al-Fatihah ini boleh dilakukan sehari 2 kali atau sesuai dengan kebutuhan kita. Indikasinya adalah kita akan merasakan ketenangan hati, kenyamanan pikiran, jiwa ketika energi negatif berupa jin-jin yang ada dalam diri kita atau sihir, insyaallah dengan izin Allah akan Allah keluarkan. Oke, demikianlah dari saya. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya Al-Faqir dan khususnya kepada diri saudara-saudariku sekalian yang saat ini diuji dengan sakit, ataupun bagi yang ingin mendiagnosa apakah di dalam diri kita ini terdapat jin dan sihir-sihir, baik itu sihir kiriman ataupun yang didatangkan dari luar. Oke, demikianlah dari saya, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batina ya arhamar rahimin. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
warahmatullahi wabarakatuh.